إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إخوتي في الله حياكم الله طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم في العلا الذي جمعنا في هذه المسجد المبارك إن شاء الله أن يجمعنا في جنته مع سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Durus Ramadaniyah, pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam bulan Ramadan. Inilah khutbah kita pada hari ini. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bukakan hati kita menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para ulama kita yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita selalu cenderung kepada ketaatan. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pernah juga dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hati kami ya Allah kepada ketaatan kepadamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, padahal dia adalah manusia pilihan, padahal dia adalah seorang rasul dan nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Namun beliau tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya selalu dicendungkan, hatinya selalu condong kepada kebaikan, condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita umatnya lebih harus lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita ini lebih dicondongkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati, kata ulama, al-qalbu karrishah, hati itu bagaikan, atau hati itu seperti daun-daunan, yuqallibur rih, yang dibolak-balik oleh angin. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi, kata ulama. Dan hati itu bahkan tidak dinamakan dengan hati kecuali karena hati itu bolak-balik. Litaqallubihi. Wa ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinika, wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinika, kokohkan ya Allah, tetapkan ya Allah hati kami dalam agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumaat rahimani wa rahimakumullah. Durus Ramadaniyah. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat, untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minbara faqala amin amin amin. Kata Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Di saat menaiki mimbar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan kalimat amin amin amin, yang artinya kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Selesai khutbah, faqila lahu, dikatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, hina sa'idta minbara faqulta amin amin amin. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau di saat engkau menaiki mimbar, engkau mendengar mengucapkan kalimat amin amin amin. Kenapa ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan ثم انسلخ فمات فلم يغفر له فدخل النار. Malaikat Jibril mendatangi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Muhammad, siapa saja yang mendapati Ramadan, siapa saja yang hidup di bulan Ramadan, kemudian Ramadan pun berlalu,
namun dia tidak mendapatkan ampunan. Famat, maka dia mati. Fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Qul, kata malaikat Jibril, katakanlah wahai Muhammad, amin. Fakultu amin, maka Nabi pun mengatakan, aku mengatakan amin. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka juga ada dalam riwayat lain, raghima anfu rajulin, celakalah orang man adraka Ramadan, yang mendapati Ramadan, summa lam yughfallah, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan dia melakukan sebuah amalan yang kalau dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dan dengan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang berlalu. Amalan puasa, sehat, orang sakit masih bisa puasa, ini sehat nak puasa, merugi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, siapa yang melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail, dengan iman, dengan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya dosa-dosa yang berlalu. Dia sehat, tidak ada halangan, tapi tidak sanggup untuk qiyamul lail, merugi. Makanya pelajaran yang berharga di Ramadan ini adalah durus Ramadan. Ini yang kita bahas hari ini. Ar-Ramadan syahrun li tarbiyatil nafsul mu'minah. Ramadan adalah bulan. Yang pertama pelajaran yang kita ambil, Ramadan ini adalah bulan untuk membina jiwa-jiwa mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang mengenali Tuhannya dengan baik, kemudian mentaatinya. Ramadan musim taat, kata ulama kita. Ramadan ini adalah masa-masanya kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan untuk membentuk diri kita menjadi muslim-muslim yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menjadikan kita tidak pernah melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita terhindar dari melakukan maksiat. Bukankah itu di antara tujuan kita berpuasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. At-taqwa, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi.
Kalaulah sekiranya kita betul-betul menjalankan puasa seperti tuntunan baginda Rasulullah SAW, maka puasa yang kita jalankan akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menjadikan kita tidak melalaikan kewajiban. Takut yang menyebabkan kita terjaga dari melakukan maksiat. Mari kita jujur, berapa kali kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rasa takut yang menjadikan kita betul-betul menjaga kewajiban, menjalankan kewajiban dengan sempurna. Rasa takut yang betul menjadikan kita orang-orang yang menjauhkan segala bentuk maksiat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, rasa takut kepadamu. Min khasyatika tahulu bainana wa baina ma'asika, yang menghalangi kami, ya Allah, dari berbuat maksiat kepadamu, dari mendurhakaimu, ya Allah. Ternyata berdoa Rasulullah. Mari kita jadikan Ramadan ini, Ramadan tahun 2023 ini, Ramadan terbaik kita. Karena mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Buatlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita, sehingga kita tidak mau menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan membentuk kepribadian Muslim yang sejati. Orang Muslim itu orang Muslim yang berakhlak kepada Tuhan yang telah menciptakannya, dan beradab kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Makanya kalau puasa betul-betul kita jalankan dengan baik, maka setelah Ramadan kita akan menjadi muslim yang punya kepribadian yang sangat mulia. Pelajaran Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai menahan lisan. Makanya Ramadan itu Ramadan ibadah yang paling utama di antaranya adalah puasa Ramadan. Puasa ini rukun Islam. Puasa as-saum yang berarti al-imsak, menahan. Menurut istilah para ulama menyampaikan al-imsak an kulli muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi atau hatta ghuruba as-syamsu. Menahan dari segala yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Biniyati ta'abbud, dengan niat beribadah. Ramadan, puasa, mengajarkan kepada kita untuk tarku syai'an lillah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Muslim yang baik adalah Muslim yang menjaga waktunya dengan baik, Muslim yang menjaga sikapnya, yang memperhatikan amalannya. Dia tidak mau membuang-buang waktunya, dia tidak mau menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak bernilai. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, min husnil islami mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak berguna. Jangankan yang memudaratkan dirinya,
jangankan yang akan memudaratkan saudaranya, yang tidak bermanfaat untuk dirinya, dia tinggalkan, jauh. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan amalan. Jangan buang-buang waktu dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah masa-masa kita memperbanyak ibadah kita, masa-masa kita untuk memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ramadan bukan untuk masa kita melepaskan selera, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kaum muslimin sedang rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan diri kita. Apa pelajaran yang kita dapatkan selama Ramadan ini? Berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Pernahkah kita bertanya, sudahkah kualitas ibadah saya bertambah? Sudahkah akhlak saya semakin bagus? Karena orang yang muslim yang menjalankan puasa dengan baik akan keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kata ulama kita, dia takut kepada Allah. Wala amalu bitanzil, dia beramal dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk melakukan atau berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka Ramadan, mari kita jadikan untuk membiasakan diri berbuat baik, berbagi, takjil diajarkan oleh Rasulullah dalam Ramadan ini, agar kita terbiasa berbagi kepada orang. Kita diajarkan untuk menahan lapar, nahan haus sampai terbenamnya matahari, agar kita punya rasa kepedulian kepada orang-orang miskin. Ketika makan kita ingat Allah Subhanahu wa taala dan ingat orang-orang yang tidak punya makan, sehingga kita ada niat untuk berbagi. Mengajarkan kita tarahum, kepedulian, ta'atuf. Itulah muslim yang sejati, muslim yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka Rasulullah menyampaikan, man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang mukmin, penderitaan orang-orang mukmin, maka dia tidak termasuk dari golongan mereka. Maka Rasulullah menyampaikan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, dalam kepedulian, itu seperti jasad. Yastaka anhu adun tada'a alaihi sa'irul jasad. Kalau sebagian tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit, dengan demam dan dengan besar wal hima, dengan demam dan tidak bisa tidur, kata ulama kita. Mari jadikan Ramadan ini untuk melatih diri kita peduli kepada yang lainnya, peduli kepada kaum muslimin. Jangan mudah menyakiti kaum muslimin. Kita belajar untuk menahan lisan dan menahan tangan kita dari kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nashhadu annahu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqal jihad hatta ataahu al-yaqin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa zurriyatihi wa ala man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin tasliman katsira. Tsumma amma ba'du. Pelajaran yang berharga, kata ulama, dalam Ramadan ini, dalam ibadah puasa yang kita kerjakan dalam Ramadan ini, tarku syai'anillah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Di rumah kita banyak makanan yang halal, banyak minuman,
Tapi di saat siang hari, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, hanya kita sendiri, kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minuman karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih bulan Ramadan ini untuk terbiasa meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minha." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih memuaskan kita. Maka kita diajarkan tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dan kita sibukkan dengan hal yang kita lakukan, apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan. Tak meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin mampu kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita disakiti orang, kita dikasari orang, kita maafkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan membalas karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keimanan yang membuat kita mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa kull a'malana ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين والعمل فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أكمل الصلاة.